Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya, serta selalu ikuti protokol kesehatan. Oke, hari ini Ibu mau lanjutin pembahasan minggu sebelumnya tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Kemarin kan kita udah bahas penjumlahan sama pengurangan tuh. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagiannya. Tapi hari ini Ibu nggak ngasih bonus. Desimalnya untuk perkalian dan pembagian pada bilangan desimalnya itu akan dibahas di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung aja. Perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Ini ada berapa macam sih? Sebetulnya sama aja sih kayak yang penjumlahan dan pengurangan. Perkalian pada pecahan itu bisa perkalian pada pecahan biasa, bisa juga pada pecahan campuran. Pembagian juga sama, bisa pembagian pada pecahan biasa dan pembagian pada pecahan campuran. Nah, oke. Yuk langsung aja untuk perkalian. Perkalian itu kan terbagi menjadi dua. Ada perkalian pada pecahan biasa dan perkalian pada pecahan campuran. Akan kita bahas yang pertama, yaitu perkalian pada pecahan biasa. Tapi pada dasarnya untuk menyelesaikan perkalian itu mau pada pecahan biasa ataupun campuran itu sama aja ya. Yang harus kalian ingat ketika kalian ketemu dengan perkalian, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. Perkalian pecahan loh ya. Jadi selalu atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, langsung aja perkalian pada pecahan biasa. Untuk perkalian pada pecahan biasa masih ingat ya? Pecahan biasa itu pecahan yang bentuknya A per B atau cuman ada pembilang dan penyebut tanpa ada bilangan di kanan atau di kirinya. Nah, untuk menyelesaikan ini yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Ingat, pembilang itu kan yang bagian atas, penyebut yang bagian bawah. Berarti tinggal kaliin aja, atau gampangnya, simpelnya atas kali atas, bawah kali bawah. Nih kalau mau dirumusin, bisa Ibu punya A per B dikali C per D. Maka ini tinggal kalian kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi ini akan ya A kali C per B kali D. Gimana sih contoh soalnya? Nah, ini contoh soalnya. Contoh yang ke-1, misal Ibu punya 2/4, kalau dikali sama 3/7, berapa sih hasilnya? Oh iya, pada perkalian ini penyebut itu nggak ngaruh ya, dia mau sama atau enggak. Itu cara pengerjaannya selalu atas kali atas, bawah kali bawah. Beda kayak sama penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya itu harus selalu disamakan dulu, kayak gitu. Oke. Nah, sama kayak tadi, tinggal kaliin aja. Berarti ini juga 2 dikali 3 per 4 dikali 7. 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 itu 6. 4 kali 7 28. Nah, sekarang kalau udah selesai nih kayak gini, tinggal dilihat ini bisa disederhanakan nggak. Sederhanakan itu dibagi dengan FPB-nya. Ingat ya, kemarin cara menyederhanakan FPB dari 6 dan 28 itu adalah 2. Berarti dua-duanya kita bagi 2. Ingat, adil loh ya. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 6 bagi 2 itu 3. 28 bagi 2 itu 14. Jadi hasilnya 3/14. Bu, gimana, boleh nggak kalau 2/4 disederhanakan dulu? Boleh, nanti hasilnya akan sama aja. Nah, ini kan kalau pada pecahan biasa.
contoh lain pada pecahan biasa itu misalkan ada 5 dikali 3/7. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, ini 5 dikali 3/7. Ini kayak yang loh, kok ini bukan bilangan pecahan. Nah, ini si angka 5 ini sebetulnya bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan. 5 kan pecahan itu per ya. Nama lain dari per itu boleh, arti dari per itu sama aja dengan membagi. Berarti ini artinya 2 dibagi 4. Nah, ini juga 5. Kalian bisa ubah menjadi 5/1. Karena 5 dibagi 1 hasilnya 5. Jadi nanti kalau ketemu angka tiba-tiba kayak gini terus dioperasikan dengan pecahan, kalian tinggal ubah aja jadi 5/1. Kalau 3 berarti jadi 3/1 dan seterusnya. Kali 3/7. Tinggal dikerjakan kayak tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini 15/7. Bisa diperkecil gak? Enggak. Kalau enggak ini boleh tetap kayak gini atau diubah ke pecahan campuran menjadi 1/7. Sampai sini juga betul. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkalian pada pecahan campuran. Nah, untuk mengerjakan perkalian pada pecahan campuran ini, seperti yang Ibu bilang tadi, perkalian itu selalu atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi gimana kalau pecahan campuran? Nah, kalau soalnya bentuknya pecahan campuran, maka si pecahan campurannya itu harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Nah, Ibu punya yang namanya ada rumus limbah. Limbah itu apa sih? Limbah itu kali dan tambah. Apanya yang dikali, apa yang ditambah nih? Misal ada A B per C. Nah, ini cara ngubah ke pecahan biasanya. Kita kalikan bawah dari penyebut dulu ya. C dikali A baru ditambah B. Ingat limbah. Limbah kali tambah. Nah, maka ini dikali, ini ditambah, jadi A dikali C ditambah B per, sesuai dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya per C, di sini juga per C. Nah, gitu ya. Terus cara pengerjaannya nanti selalu atas kali atas, bawah kali bawah. Ini untuk contohnya. Misal Ibu punya 2/3 dikali 3/5. Nah, ini tadi ingat diubah dulu ke pecahan biasa dengan cara dikali lalu ditambah. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 itu 8. Berarti yang ini berubah menjadi 8/3. Dikali sekarang yang ini 5 kali 3 15. 15 tambah 3 itu hasilnya 18. Berarti menjadi 18/5. Nah, udah kayak gini, kerjakan lagi kayak yang tadi. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti hasilnya 8 dikali 18 per 3 dikali 15. Jadi 144/15. Saya diperkecil atau enggak? Nah, ini boleh kita ubah dulu ke pecahan campuran. Jadi 9/15. Nah, ini boleh kita perkecil lagi. Jadi 9 bagi 3 ya. 3/5. Nah, itu kayak gitu ya. Itu perkalian pada pecahan campuran. Kalau misalkan ini kan contoh yang pertama nih. Misalkan Ibu punya lagi contoh yang kedua kayak tadi. 3 dikali 2/3. Caranya gimana? Nah, sama aja. Berarti ini 3 itu kita ubah menjadi 3/1. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8/3 ya. Kali lagi atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 3 kali 8 24. 3 kali 1 3. 24/3. Oh, ini ternyata
bisa dibagi 3 dua-duanya. 24 bagi 3 8, 3 bagi 3 1, 8 per 1 itu hasilnya 8. Kayak gitu ya, itu untuk perkalian pada pecahan campuran. Nah, tadi kita bahas tentang perkalian. Selalu ingat kalau perkalian itu selalu atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau bentuknya belum pecahan biasa, berarti harus diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Itu aja kok. Dua cluenya untuk perkalian pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian. Sama ya, kayak perkalian, pembagian juga ada dua macam. Ada pembagian pada pecahan biasa, ada pembagian pada pecahan campuran. Kita bahas satu-satu. Pembagian pada pecahan biasa dulu. Untuk pembagian pada pecahan biasa, untuk pembagian pada pecahan biasa ini, kalau tadi perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kalau pembagian, kalian nih kalau ketemu soal pembagian pada pecahan, berarti gimana caranya si pembagian itu harus berubah menjadi perkalian. Jadi kalau misalkan ibu punya A per B dibagi C per D, nah ini penyelesaiannya itu sama aja dengan si A per B ini dikali dengan kebalikan dari C per D. Nah, jadi kayak gini, A per B dikali D per C. Itu kalau pembagian. Jadi si yang sebelah kanannya dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, tanda baginya berubah jadi kali. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, ini contohnya. Yang pertama itu 4 per 5 dibagi 3 per 4. Nah, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Caranya gimana? 4 per 5 dikali, nah ini jadi kali ya, 3 per 4 nya kita ubah menjadi 4 per 3. Nah, terus diapain? Ya sama kayak konsep perkalian tadi. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 4, ibu langsung aja ya sekarang. 16, 5 kali 3 15. Udah, jadi hasilnya 16 per 15. Bisa diperkecil nggak? Cari EPB nya. Kalau nggak bisa diperkecil ke bentuk campuran juga boleh ya, atau disederhanakan atau diubah ke bentuk campuran juga boleh. Berarti 1 per 15 hasilnya. Sampai sini juga betul. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misal 5 dibagi 3 per 7. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ingat, si 5-nya bisa kita ubah menjadi 5 per 1. Jadi 5 per 1 dikali, ini kita balik. Nah, jadi 7 per 3. Sama lagi kayak tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 7 35. 3 kali 1 itu 3. Kalau kita ubah ke pecahan campuran itu jadi 11 2 per 3. Nah, gampang ya. Jadi kalau pembagian itu cluenya dia harus diubah dulu ke dalam bentuk perkalian dengan cara membalikkan posisi pembilang dan penyebut yang ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian pada pecahan campuran. Pembagian pada pecahan campuran ini lagi-lagi sama cara pengerjaannya dengan perkalian pada pecahan campuran, yaitu dengan mengubah dulu pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi langkah pengerjaannya tadi diubah pembaginya jadi perkalian, kemudian pakai cara perkalian kayak biasa. Nah, coba kita langsung ke contoh ya. 7 2 per 5 dibagi 3 1 per 3. Ada yang lewat semut. Ini berarti langkah pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 7 2 per 5 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 7 35, 35 tambah 2 37, jadi 37 per 5. Nah, ini masih bagi ya, karena kita baru ubah. 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10, berarti jadi 10 per 3.
Nah, setelah itu kita ubah menjadi 37/5 dikali 3/10. Kerjakan deh atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya menjadi ini kali ini itu 111/5 kali 10 itu 50. Nah, udah ya, ini nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, sekarang contoh yang kedua. Gimana kalau misalkan 3 dibagi 3 1/3. Nah, ini sama aja ya. Berarti kita ubah 3 menjadi 3/1 dibagi, ini kita ubah dulu jadi 3 kali 3 9 tambah 1 itu 10, berarti 10/3. Ini berarti jadi 3/1 dikali 3/10. Hasilnya 3 kali 3 9/10. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau soalnya itu dicampur-campur antara perkalian dan pembagian? Nah, contohnya ini ya. Contohnya misal ibu punya 5 dikali 3 1/3 dibagi 2/3. Ini hasilnya katanya berapa? Nah, gak usah pusing, ini kerjain aja kayak biasa. Berarti 5 kita ubah ke bentuk 5/1, lalu kali ini jadi tadi ingat ya, 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10/3 dibagi, kebetulan ini udah pecahan biasa berarti nggak usah diapa-apain. Sekarang ini kan masih ada tanda bagi ya, berarti gimana caranya ini berubah menjadi tanda kali. Kalian boleh kerjain yang ini dulu atau ngubah dulu, ini juga boleh, sama aja nanti hasilnya. Berarti jadi 5/1 dikali 10/3 dikali 3/2. Maka hasilnya 5 dikali 10 dikali 3/1 dikali 3 dikali 2. Hasilnya jadi 10 kali 5 50, 50 kali 3 150 per 3 kali 2 6. Kalau diperkecil EPB-nya berapa? EPB-nya ini 6 ya. Jadi hasilnya ini dibagi ini 25/1 atau 25. Nah, itu untuk konsep perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, sampai di situ dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp grup ketika nanti pembelajaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.